Ayo subscribe channel YouTube Novel Azkabina. Bab 5838 Sang Pemangsa Jiwa telah melarikan diri. Tidak bagus. Pupil mata sang pemakan jiwa menyempit tajam, dan dia dengan cepat memadatkan lapisan demi lapisan perisai iblis pemakan jiwa dan cahaya jiwa pelindung. Ledakan. Tinju itu menghantam perisai sihir dengan keras. Perisai sihir hancur lapis demi lapis, dan cahaya jiwa bergemuruh hebat. Sang pemangsa jiwa mengeluarkan erangan tertahan, tubuhnya terlempar ratusan kaki ke belakang sebelum ia hampir tidak bisa berdiri tegak kembali. Setetes darah iblis hitam menetes dari sudut mulutnya, dan auranya menjadi sedikit kacau. Tatapannya ke arah David dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa, kecemasan, dan sedikit rasa takut yang tak terlukiskan. Anak ini, bagaimana mungkin kekuatannya meningkat begitu pesat setelah menembus alam dewa abadi? Kekuatan yang terkandung dalam pukulan tinju itu secara halus mengancam kondisinya saat ini. Selain itu, tekanan garis keturunan kuno dan mulia membuatnya sangat tidak nyaman. David perlahan berdiri dari lubang yang dalam. Sebagian besar lukanya telah sembuh. Di bawah jubah birunya yang compang-camping, kulit barunya sehalus giok, dengan pola sisik naga samar dan cahaya api kacau yang mengalir di dalamnya. Dia memutar lehernya, menghasilkan suara krek yang lembut, dan pupil vertikal keemasannya menatap dingin ke arah pemakan jiwa. Setan tua, sekarang giliranku. Kata-katanya lugas, namun mengandung niat membunuh yang mengerikan dan kepercayaan diri yang lebih kuat dari sebelumnya. Wajah sang pemakan jiwa tampak sangat muram. Dia melirik David, yang auranya stabil dan meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan, lalu merasakan energi iblis di dalam tubuhnya yang belum sepenuhnya mereda, serta getaran samar di dalam jiwanya yang disebabkan oleh kekuatan naga David. Haruskah kita terus berjuang? Mengingat kondisinya saat ini, menghadapi pemuda yang baru saja mencapai puncak kesuksesan, yang momentumnya tak terbendung dan yang memiliki kekuatan naga yang aneh serta benih kekacauan, hasilnya tidak dapat diprediksi, dan dia bahkan mungkin dikalahkan oleh kemunduran yang tak terduga. Dia adalah sang pemakan jiwa, iblis tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Menilai situasi dan mencari keuntungan sambil menghindari bahaya telah lama menjadi naluriah baginya. Nak kau beruntung. Sang pemangsa jiwa melontarkan beberapa kata melalui gigi yang terkatup rapat, matanya dipenuhi kebencian dan racun. Aku tidak pernah menyangka kau memiliki garis keturunan seperti itu dan bahkan berhasil menembus pertahanan di tengah pertempuran. Aku akan mengingat penghinaan ini. Dia berputar dan berteriak kepada Solvien yang masih tertegun dan yang lainnya di kejauhan. Mundur! Kalian semua mundur ke kedalaman altar utama. Aktifkan pertahanan terakhir. Setelah mengatakan itu, dia sama sekali tidak berlama-lama. Sosoknya berubah menjadi bayangan jiwa hitam pekat, melesat menembus ruang angkasa dan menuju ke tingkat ke-11 kekosongan. Mereka memilih untuk mundur sementara tanpa ragu-ragu dan menuju ke tingkat dunia yang lebih tinggi. Jelas, dia menilai bahwa di surga ke-10, menghadapi David, yang baru saja mencapai terobosan dan sedang dalam performa puncak, dia tidak memiliki kepercayaan diri mutlak dan bahkan mungkin terbunuh oleh David yang menggunakan momentum terobosannya. Akan lebih baik untuk sementara menghindari konfrontasi dan menuju ke surga ke-11, di mana sumber daya lebih melimpah dan lebih cocok untuk pemulihan penuhnya. Setelah kekuatannya pulih sepenuhnya atau bahkan meningkat, dia dapat kembali untuk menyelesaikan urusan dengan David. David memperhatikan saat sang pemangsa jiwa melarikan diri dengan tegas, tetapi tidak langsung mengejarnya. Dia baru saja mencapai terobosan, dan ranahnya masih perlu distabilkan, dan kekuatannya juga membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Selain itu, situasi di surga ke-11 tidak jelas, dan akan menjadi tindakan yang tidak bijaksana untuk terburu-buru mengejarnya. Tatapannya perlahan menyapu para murid sekte iblis 1000 jiwa di bawah, yang benar-benar terjerumus ke dalam kekacauan dan keputusasaan karena kekalahan dan pelarian sang pemakan jiwa serta kepanikan pemimpin sekte, iblis jiwa. Setan tua itu telah melarikan diri. Suara David, seperti pengumuman kematian, menggema di telinga setiap murid sekte iblis, kalau begitu kau akan menanggung murkaku sebagai penggantinya. Yang terjadi selanjutnya adalah pembantaian dan pembersihan berdarah sepihak terhadap sekte iblis 1000 jiwa. Kekuatan David mengalami lompatan kualitatif setelah menembus ke alam dewa abadi. Menghadapi sisa-sisa sekte iblis ini, yang peringkat tertingginya hanya tingkat ke-6 atau ke-7 dewa surgawi dan yang moralnya telah lama runtuh, dia seperti harimau di antara domba. Jurus tinju api naga kekacauan tak terkalahkan, dan setiap ayunan pedang pembunuh naga merenggut banyak nyawa. Api sejati kekacauan mengubah bangunan dan batasan iblis menjadi lautan api. Dia sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan.
Bagi sekte iblis ini yang berulang kali bersekongkol melawannya, membantai sekte 10.000 binatang, mengepung sekte pedang Xuantian, dan bersekongkol dengan yang mulia pemakan jiwa, hanya kehancuran total yang dapat menghibur orang yang telah meninggal dan membersihkan 10 langit dari tumor ganas. Sol Vian berusaha memimpin para pengikut setianya yang tersisa dalam perlawanan putus asa, mengandalkan batasan kuno yang tersembunyi jauh di dalam altar utama. Namun, di bawah serangan mengerikan David, yang menggabungkan kekuatan naga sejati dengan api kekacauan, semua pertahanan terbukti rapuh seperti kertas. Pada akhirnya, Hun Sa tewas secara pribadi oleh pedang David, dan jiwanya sepenuhnya terbakar dan dimurnikan oleh api sejati kekacauan, yang mengakibatkan kehancuran tubuh dan jiwanya. Ketika tetua terakhir dari sekte iblis gugur di reruntuhan, seluruh markas sekte iblis 1000 jiwa telah berubah menjadi gurun tandus. Asap tebal mengepul, api masih berkobar, dan udara dipenuhi bau darah dan asap yang menyengat. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. David berdiri di tengah reruntuhan, indera ilahinya menyapu seluruh situs sekte iblis. Dia mulai secara sistematis mengumpulkan rampasannya, gunung-gunung batu spiritual dan kristal ajaib, berbagai bahan dan biji magis bermutu tinggi. Yang terpenting, harta karun yang dikumpulkan oleh sekte iblis 1000 jiwa selama ribuan tahun. Dia menjarah semua sumber daya berharga, tanpa memandang apakah itu berasal dari jalan yang benar atau jalan iblis, dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Sumber daya ini akan sangat penting baginya untuk memperkuat kerajaannya, terus meningkatkan kekuatannya, dan bahkan melakukan perjalanan ke dunia yang lebih tinggi. Setelah melakukan semua itu, David memandang ke cakrawala yang jauh. Master pedang api surgawi Ling yang telah pergi dan keberadaannya tidak diketahui. Penguasa bintang roh api dan penguasa iblis api juga bertarung di dunia lain, yang hasilnya tidak diketahui. Dendam dari 10 langit telah terselesaikan untuk sementara waktu. Sang pemangsa jiwa melarikan diri ke surga ke-11, menjadi ancaman dan target baru. David menarik napas dalam-dalam, merasakan kekuatan baru yang melonjak di dalam dirinya, kekuatan yang berasal dari alam surgawi, matanya berbinar dengan tekad yang tak tergoyahkan. Surga ke-11, pemakan jiwa, api asal kekacauan. Aku di sini. Dia tidak berlama-lama lagi, berubah menjadi bayangan naga yang kacau, melayang ke langit, dan menghilang ke cakrawala surga ke-10. Dia perlu menemukan tempat yang aman untuk benar-benar mengkonsolidasikan kultivasi alam dewa surgawinya, mencerna apa yang telah dia peroleh, dan kemudian merencanakan perjalanannya ke dunia yang lebih tinggi dan lebih luas itu. Tepat saat David pergi, sesosok muncul. Ini seharusnya tempatnya. Aku bisa merasakan kehadirannya, tapi kemana dia pergi? Sambil memandang reruntuhan sekte iblis 10.000 jiwa, pendatang baru itu sedikit mengerutkan kening. Ketika pria itu berbalik, wajah yang agak keriput pun terlihat, itu tak lain adalah Raja Iblis Awan Merah. Dia datang ke surga ke-10 untuk mencari David. Aku hanya merasakan kehadiran David, tetapi ketika aku tiba, aku mendapati bahwa David sudah pergi. Bab 5839 pil pembentuk tubuh 9 putaran. Ten Heavens, sebuah lembah terpencil jauh di dalam, jauh dari hiruk-pikuk, penuh dengan energi spiritual. David duduk bersila di samping mata air spiritual, dikelilingi oleh cahaya samar yang kacau dan kekuatan naga yang samar. Awan-awan berwarna-warni yang membawa keberuntungan dan pusaran energi spiritual yang berkumpul di atas lembah akibat terobosan yang dialaminya telah lama menghilang, mengembalikan ketenangan masa lalu. Namun, perubahan dahsyat yang terjadi dalam dirinya terus berlanjut. Alam surgawi adalah tingkatan yang sama sekali berbeda. Ini bukan hanya lonjakan kekuatan total, tetapi juga sublimasi esensi kehidupan, perubahan kualitatif dalam persepsi dan penerapan awal hukum langit dan bumi. Di dalam dantiannya, lautan kekuatan abadi yang kacau menjadi semakin luas. Di pusatnya, teratai api yang kacau dan secuil esensi darah naga sejati saling berjalin dan saling menyehatkan, membentuk inti kekuatan yang lebih stabil dan dahsyat. Jiwa dan tubuhnya diperkuat secara menyeluruh selama terobosan tersebut, indera ilahinya dapat menjangkau ribuan mil, dan kekuatan fisiknya setara dengan senjata sihir pertahanan tingkat tinggi. Dia tenggelam dalam upaya memahami dan menstabilkan kekuatan barunya, dengan cermat mengamati pola setiap hukum, dan beradaptasi dengan misteri tubuh surgawinya. Namun, ketenangan ini tidak berlangsung lama. Berdengung. Di luar lembah, fluktuasi kecil namun terus-menerus terpancar dari formasi persembunyian dan kewaspadaan yang telah ia siapkan dengan santai. Itu bukanlah serangan, melainkan eksplorasi yang terkendali dan panggilan. David sedikit mengerutkan kening. Terbangun dari meditasinya. Pupil matanya yang keemasan dan tegak berkedip lalu menghilang dalam sekejap,
dan ia kembali ke penampilan normalnya. Indra ilahinya menyebar keluar seperti gelombang pasang. Ketika indra ilahinya dengan jelas melihat siapa orang itu, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Di pintu masuk lembah berdiri seseorang yang tak pernah ia duga, Raja Iblis Awan Merah. Saat ini, Raja Iblis Awan Merah masih mengenakan jubah bermotif awan merah gelap khasnya, tetapi wajahnya tampak lebih kusam dan lelah daripada saat ia pulih di 9 langit. Kesedihan dan kecemasan yang mendalam terpendam di antara alisnya. Dia dengan hati-hati menyelidiki susunan yang dibuat oleh David dengan energi iblisnya sendiri, tidak menerobos masuk secara paksa, tampaknya takut menimbulkan kesalahpahaman. Senior? Suara David, yang sedikit ragu, menembus formasi dan langsung sampai ke telinga Raja Iblis Awan Merah. Mengapa Anda datang ke surga ke-10? Dia melambaikan tangannya untuk menyingkirkan penghalang di pintu masuk, sehingga lorong pun terlihat. Mendengar itu, mata Raja Iblis Awan Merah berbinar gembira. Dia segera berjalan ke lembah dan, setelah melihat David duduk bersila di tepi mata air, dia mempercepat langkahnya untuk mendekat. David, benar-benar kamu. Suara Raja Iblis Awan Merah mengandung sedikit kegembiraan, tetapi lebih dari itu, rasa lega dan tenang, akhirnya aku menemukanmu. 10 langit ini luas dan kacau. Aku mengikuti jejak samar kekuatan naga dan bekas pertempuranmu selama beberapa hari sebelum akhirnya menemukan tempat ini. David berdiri dan memberi isyarat kepada Raja Iblis Awan Merah untuk duduk di atas batu biru di sebelahnya, sambil menyerahkan teko teh yang diseduh dengan air mata air spiritual dan mengandung energi spiritual yang lembut. Senior, mengapa Anda melewati batas penghalang untuk datang ke surga ke-10 mencari saya? Bukannya menjaga wanita yang Anda cintai di surga ke-9? Apa tujuan kunjungan Anda? David memang penasaran. Mengingat status dan kekuatan Raja Iblis Awan Merah di 9 langit, dia tidak akan mudah meninggalkan markasnya dan mengambil risiko datang ke dunia tingkat tinggi ini kecuali ada sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Selain itu, Raja Iblis Awan Merah juga harus menjaga tubuh fisik wanita yang dicintainya, menunggu kabar bahwa dia dapat dibangkitkan. Raja Iblis Awan Merah mengambil teko itu, tetapi tidak tertarik untuk mencicipinya. Dia hanya memegangnya erat-erat di tangannya. Dia menarik napas dalam-dalam, menatap David, dan matanya menunjukkan permohonan yang mendalam dan rasa sakit yang tak tersembunyikan. David, jujur saja, aku datang ke sini karena ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu, dan aku tidak punya pilihan lain selain datang kepadamu. Suara Raja Iblis Awan Merah merendah, sedikit gemetar, ini untuk Ling Yue. Peri Ling Yue? David terkejut. Bagus. Rasa sakit di wajah Raja Iblis Awan Merah semakin dalam. Kupikir dengan menjaga tubuh fisik Ling Yue, aku bisa menunggu kesempatan tipis untuk bangkit kembali. Namun baru-baru ini, tubuh fisik Ling Yue mulai menunjukkan tanda-tanda pembusukan yang hampir tak terlihat. Meskipun sangat lambat, tapi aku bisa merasakan tren memudarnya energi kehidupan dan terkikisnya energi kematian. Dia tiba-tiba mencengkeram lengan David dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga memperlihatkan kecemasan batinnya. David, kau harus tahu bahwa tubuh fisik adalah tempat tinggal jiwa, dan terlebih lagi merupakan fondasi untuk kebangkitan di masa depan. Jika tubuh fisik benar-benar hancur dan jiwa hilang, harapan untuk bangkit kembali akan menjadi sangat tipis, dan bahkan mungkin tidak ada harapan selamanya. Aku tidak bisa hanya berdiri dan menyaksikan Ling Yue. Raja Iblis Awan Merah tidak bisa melanjutkan bicaranya. Dia sangat gelisah hingga hampir tidak bisa bernapas. Dia tidak tahan melihat tubuh wanita yang dicintainya perlahan membusuk dan akhirnya menghilang, tanpa pernah dibangkitkan kembali. Ekspresi David berubah serius. Meskipun dia tidak mengenal seni kebangkitan melalui cara-cara gaib, dia memahami pentingnya melestarikan tubuh fisik. Agar seseorang seperti Raja Iblis Awan Merah kehilangan ketenangannya seperti ini, situasinya pasti sangat kritis. Senior, apa yang Anda butuhkan dari saya? Apakah Anda perlu menemukan semacam harta karun atau cara yang dapat melestarikan tubuh fisik saya? David bertanya dengan suara berat. Raja Iblis Awan Merah mengangguk berat, secercah harapan menyala di matanya. Aku telah berkonsultasi dengan banyak buku kuno dan akhirnya menemukan formula kuno, pil pembentuk tubuh 9 putaran. Pil ini tidak secara langsung menghidupkan kembali orang, tetapi dapat mengunci vitalitas tubuh hingga tingkat maksimal, mengisolasinya dari erosi energi kematian, memperkuat tubuh, dan memberikan waktu yang sangat berharga untuk metode kebangkitan sejati selanjutnya. Bahkan dapat sedikit menyehatkan tubuh. Namun, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pil permajaan 9 revolusi, ini semuanya adalah harta karun yang sangat langka. Beberapa bahan utamanya sama sekali tidak dapat ditemukan di 9 surga.
Kita harus pergi ke tingkat dunia yang lebih tinggi. Raja Iblis Awan Merah mengeluarkan selembar giok kuno dari jubahnya dan menyerahkannya kepada David. Bahan-bahan utama yang dibutuhkan semuanya tercatat di sini. Secara khusus, teratai darah jiwa es 1000 tahun dari surga ke-10, susu sumsum giok inti bumi dari surga ke-11, dan rumput jiwa ilahi 9 lubang dari surga ke-12. Ketiga bahan ini adalah inti dari inti, dan tidak boleh ada yang hilang. David mengambil gulungan giok itu dan membenamkan kesadarannya ke dalamnya. Dokumen ini berisi catatan rinci tentang formula, pil pembentuk tubuh 9 putaran, dan bahan-bahan yang dibutuhkan, dengan karakteristik masing-masing bahan dan lingkungan pertumbuhan yang memungkinkan. Semuanya memang merupakan harta karun langka yang belum pernah terdengar sebelumnya. Ketiga bahan inti tersebut secara khusus ditandai memiliki potensi untuk dikandung di tempat tertentu yang sangat sulit dalam ranah masing-masing, dan kondisi untuk pematangannya sangat menuntut. Bab 5840 tidak perlu bersikap sopan. Teratai darah jiwa es 1000 tahun tumbuh di kolam dingin jiwa darah jauh di dalam dataran es abadi di ujung utara surga ke-10. Ia perlu menyerap racun dingin selama 1000 tahun dan esensi darah dari urat bumi untuk terbentuk. Ia mekar sekali setiap 100 tahun, dan masa mekarnya hanya berlangsung selama 3 hari. Susu sumsum giok inti bumi dihasilkan di urat giok inti bumi di dasar jurang iblis lava surga ke-11. Dibutuhkan 10.000 tahun nutrisi dari api bumi dan roh bumi paling murni untuk mendapatkan setetesnya. Ia memiliki efek ajaib untuk memperkuat fondasi, menyehatkan energi vital, mengunci jiwa, dan menstabilkan roh. Rumput jiwa ilahi 9 lubang hanya tumbuh di gua-gua kuno tertentu atau alam baka di surga ke-12 yang mengandung kekuatan jiwa bawaan. Rumput ini memiliki 9 lubang dan dapat secara spontan menyerap dan melepaskan kekuatan jiwa, menjadikannya harta karun tertinggi untuk menstabilkan dan memelihara jiwa ilahi. Masing-masing adalah harta karun tak ternilai yang mampu menyebabkan pertumpahan darah, dan kesulitan untuk mendapatkannya tak terbayangkan. David meletakkan gulungan giok itu, menatap Raja Iblis Awan Merah yang penuh harap, dan mengerti. Raja Iblis Awan Merah tidak mengenal surga ke-10 dan kekuatannya tidak termasuk yang teratas di alam ini. Mencoba mendapatkan harta karun ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami, dan bahkan bisa menyebabkan kematiannya. Dia datang kepadaku karena dia percaya pada karakter dan kemampuanku, dan juga karena hubungan kami. Senior, apakah Anda ingin saya membantu Anda mencari tanaman obat ini? Tanya David. Tepat. Raja Iblis Awan Merah memohon dengan sungguh-sungguh, David, aku tahu ini tugas yang sulit, seperti mendaki ke surga. Tapi aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Ling Yue, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika kau bersedia membantu, aku, Ciun, dengan ini bersumpah kepadamu, bahwa selama sisa hidupku aku akan melayanimu, melewati api dan air, tanpa ragu-ragu. Semua sumber dayaku bisa kau gunakan. Aku hanya meminta. Aku hanya meminta agar aku bisa memberi Ling Yue secercah harapan. Saat ia berbicara, sosok berpengaruh di 9 langit itu hendak memberi hormat kepada David. David dengan cepat membantunya berdiri. Dia mengagumi cinta yang tak tergoyahkan antara Raja Iblis Awan Merah dan Peribulan Roh, sebuah cinta yang melampaui batas kebaikan dan kejahatan dan bertahan melalui hidup dan mati. Selain itu, Raja Iblis Awan Merah telah membantunya berkali-kali selama bertahun-tahun. Baik secara moral maupun logis, dia seharusnya membantu dalam hal ini. Senior, Anda tidak perlu melakukan ini. Dalam hubungan kita, bahkan jika itu berarti kehancuran saya sendiri, saya akan membantu Anda. Namun, pemahaman saya tentang surga ke-10 juga terbatas, terutama mengenai informasi rinci tentang jenis material langka dan berharga ini. Dia berpikir sejenak, lalu matanya berbinar. Namun, ada satu orang yang mungkin bisa memberi kita beberapa petunjuk. Siapa? Tanya Raja Iblis Awan Merah dengan tergesa-gesa. Pemimpin Sekte Pedang Suantian, Ling Yunzi. David berkata, Sekte Pedang Suantian adalah sekte yang bergengsi dan adil dengan sejarah panjang di surga ke-10. Pemahaman mereka tentang geografi, sumber daya, dan rahasia surga ke-10 pasti jauh melampaui pemahaman kita berdua. Terutama dataran es abadi tempat teratai darah jiwa es 1000 tahun berada, Sekte Pedang mungkin memiliki beberapa catatan atau bahkan telah menjelajahinya. Mendengar itu, wajah Raja Iblis Awan Merah berseri-seri gembira. Bagus sekali. Namun, aku adalah kultivator iblis, dan aku khawatir terburu-buru pergi ke Sekte Pedang Surga yang mendalam mungkin. Tidak apa-apa. David melambaikan tangannya, pemimpin Sekte Ling Yunzi bukanlah orang yang cerewet, dan saya baru saja membantu Sekte Pedang keluar dari kesulitan, jadi saya masih perlu menjaga harga diri.
Tanpa basa-basi lagi, mari kita berangkat ke sekte pedang Xuantian. Cedera David pada dasarnya sudah stabil, dan dia juga sudah mulai beradaptasi dengan tingkat kultivasi yang baru. Sekarang saatnya dia menjelaskan hal-hal selanjutnya kepada Ling Yunzi. Tanpa menunda lebih lama, David menyingsingkan lengan bajunya dan, dengan Raja Iblis Awan Merah di sisinya, berubah menjadi seberkas cahaya yang cepat, terbang menuju sekte pedang Xuantian di pegunungan 10.000 pedang. Setelah beberapa hari perbaikan, sekte pedang Xuantian, meskipun masih menunjukkan jejak pertempuran besar, telah memulihkan ketertiban di sekte tersebut dan bekerja keras untuk memperbaiki susunan pelindungnya, memancarkan energi yang bersemangat yang berasal dari keberhasilan melewati malapetaka. Ketika David tiba di gerbang gunung bersama Raja Iblis Awan Merah, hal itu segera membuat para murid yang berjaga waspada. Namun, setelah mengenali David, para murid semuanya menunjukkan ekspresi hormat dan gembira, dan dengan cepat membungkuk dengan hormat serta mengumumkan berita tersebut. Tak lama kemudian, Ling Yunzi, setelah menerima kabar tersebut, secara pribadi keluar dari gerbang gunung untuk menyambut mereka. Luka-lukanya belum sembuh, dan wajahnya masih agak pucat, tetapi semangatnya tetap tinggi. Dia sangat gembira melihat David kembali dengan selamat. Senior Chen, senang sekali Anda sudah kembali dengan selamat. Ling Yunzi menangkupkan tangannya sebagai salam, lalu menatap dengan sedikit ragu pada Raja Iblis Awan Merah di samping David, yang auranya dalam dan jelas merupakan seorang kultivator iblis. Dan siapakah Taois ini? Pemimpin sekte Ling, ini adalah rekan Taois Chiun, seorang teman lama saya dari 9 langit. David memberikan pengantar singkat, tanpa membahas detail latar belakang Raja Iblis Awan Merah, untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Saya datang ke sini hari ini untuk menanyakan sesuatu kepada ketua sekte Ling. Setelah melihat bahwa itu adalah teman lama David, Ling Yunzi, meskipun pihak lain adalah kultivator iblis, tetap dengan sopan menangkupkan tangannya dan berkata, "Jadi, Anda adalah rekan Taois Chiun. Senang bertemu dengan Anda. Senior Chen dan rekan Taois Chiun, silakan sampaikan pendapat Anda. Saya akan menjawab semua pertanyaan Anda." Ketiganya memasuki aula utama dan duduk sebagai tuan rumah dan tamu. David langsung ke intinya, memberitahu Ling Yunzi tentang pil permajaan 9 putaran dan bahan intinya, teratai darah jiwa es 1000 tahun, yang dibutuhkan oleh Raja Iblis Awan Merah, dan menunjukkan kepadanya gulungan giok yang berisi formula pil tersebut. Setelah mendengarkan, ekspresi Ling Yunzi menjadi serius. Dia mengambil gulungan giok itu dan dengan saksama memeriksa deskripsi teratai darah jiwa es 1000 tahun. Alisnya sedikit mengerut. Teratai darah jiwa es milenial. Benda ini memang tercatat dalam catatan sekte pedang Xuantian saya. Ling Yunzi berbicara perlahan. Seperti yang tertulis dalam formula pil, tanaman ini hanya tumbuh di kolam dingin jiwa darah, area inti dataran es abadi di ujung utara. Dataran es abadi adalah salah satu area terlarang paling terkenal di 10 surga. Suhu di sana sangat dingin sepanjang tahun, dengan angin kencang seperti pisau. Lingkungannya sangat keras, dan bahkan kultivator Dewa Surgawi biasa memiliki peluang 9 dari 10 untuk mati jika mereka memasuki area tersebut. Dan Blood Soul Cold adalah salah satu area terlarang yang paling berbahaya dan misterius di dataran es. Konon, air di kolam dingin itu sangat dingin dan mengandung racun darah aneh yang dapat mengikis kekuatan spiritual dan jiwa. Mungkin juga ada binatang buas yang tak dikenal dan kuat yang bersembunyi di kolam itu. Saudara Taois Chiun, mohon maaf atas kekasaran saya, tetapi mendapatkan teratai darah jiwa es milenium, ini sangat sulit dan penuh bahaya. Lagi pula, tanaman ini hanya berbunga sekali setiap 100 tahun, dan periode berbunganya sangat singkat. Jika waktunya salah, meskipun Anda sampai di kolam air dingin, Anda akan pulang dengan tangan kosong. Menurut catatan sekte kami, sekitar 300 tahun yang lalu, seorang senior di peringkat ke-8 alam dewa abadi menjelajah ke kedalaman dataran es dan tampaknya telah menemukan jejak kolam dingin jiwa darah. Namun, ia kembali dengan luka parah dan tidak memperoleh teratai darah. Sebaliknya, ia malah merusak fondasi daonya. Bab 5841 Cabang Protos. Mendengar itu, wajah Raja Iblis Awan Merah sedikit memucat, tetapi matanya tetap teguh. Terima kasih telah memberitahuku, Ketua Sekte Ling. Apapun yang terjadi, bahkan jika hanya ada secercah harapan, aku akan menghadapi gunung-gunung pisau dan lautan api. David berpikir sejenak dan bertanya, Ketua Sekte Ling, apakah Anda mengetahui perkiraan lokasi kolam dingin jiwa darah? Dan kapan musim bunga teratai darah berikutnya? Ling Yunzi merenung sejenak dan berkata, lokasi tepatnya tercatat secara samar-samar dalam kitab-kitab kuno. Mereka hanya mengatakan bahwa tempat itu berada di jantung dataran es,
dikelilingi oleh 3 puncak es menjulang tinggi yang tersusun dalam bentuk segitiga. Adapun periode berbunga berdasarkan catatan yang tersebar, terakhir kali teratai darah mekar dan orang-orang memperhatikan fluktuasinya adalah sekitar 280 tahun yang lalu. Jika kita menghitung berdasarkan siklus 1 abad, musim berbunga berikutnya mungkin akan terjadi dalam 20 tahun ke depan. Tetapi apakah itu akan terjadi tahun ini, tahun depan, atau lebih dari 10 tahun dari sekarang masih belum pasti. Dalam 20 tahun, cahaya harapan di mata Raja Iblis awan merah bersinar lebih terang, yang bukanlah waktu yang lama bagi seorang kultivator. Aku memiliki esensi api dan es tertinggi, jadi mendapatkan teratai darah itu seharusnya tidak sulit. David sangat percaya diri. Dia memiliki esensi api tertinggi, dan terutama setelah menyerap api asal kekacauan, esensi api tertingginya meningkat secara signifikan. Sebuah kolam kecil yang dingin membeku, tak kenal takut. Setelah mendengar itu, Ling Yunzi mengelus janggutnya yang panjang, merenung sejenak, lalu perlahan berbicara, suaranya terdengar agak serius. Senior Chen, meskipun Anda tidak takut akan bahaya dataran es dan bertekad untuk pergi, ada masalah lain yang mungkin lebih merepotkan daripada angin dingin yang menusuk tulang dan binatang buas di kolam itu. Kenapa? David menatap Ling Yunzi. Dataran es abadi bukanlah tanah tak bertuan, melainkan, area intinya selalu dianggap sebagai zona terlarang oleh ras yang sangat istimewa dan bangga. Ling Yunzi terdiam sejenak, lalu mengucapkan 4 kata, Klan Dewa Dunia Bawah Utara. Klan Dewa Dunia Bawah Utara? Ini adalah pertama kalinya David mendengar nama ini. Apakah semua orang ini dewa? Bagus. Ling Yunzi mengangguk, klan ini memiliki sejarah panjang. Konon mereka memiliki garis keturunan dewa es kuno, secara alami dekat dengan hukum es, memiliki tubuh fisik yang kuat, dan umur panjang. Mereka telah tinggal di bagian terdalam dataran es abadi selama beberapa generasi, dan telah membentuk kekuatan yang disebut Istana Dunia Bawah Utara. Mereka mengendalikan sebagian besar sumber daya berharga di dataran es, terutama beberapa tempat rahasia di area inti. Kolam dingin jiwa darah kemungkinan juga berada di bawah kendali atau pengawasan mereka. Orang-orang dari klan Dewa Kegelapan Utara berhati dingin dan menyendiri. Mereka menganggap diri mereka sebagai keturunan dewa dan selalu meremehkan para kultivator, manusia, di luar dataran es. Mereka sangat xenofobia. Apalagi para kultivator manusia, bahkan makhluk-makhluk kuat dari ras lain, jika mereka menerobos masuk ke area terlarang tanpa undangan atau alasan khusus, paling banter akan diusir, dan paling buruk akan dibunuh di tempat, tanpa ruang untuk negosiasi sama sekali. Di dalam 10 langit, terdapat banyak contoh orang-orang yang, mengandalkan kultivasi superior mereka, menjelajah ke dataran es untuk mencari harta karun, hanya untuk binasa di tangan para dewa. Ada cukup banyak contoh seperti ini. Setelah mendengar ini, David menyadari bahwa yang disebut klan Dewa Kegelapan Utara sebenarnya adalah cabang dari klan Dewa. Namun mereka semua memiliki kepribadian yang sama, sangat arogan dan meremehkan semua orang. Alasan dia memiliki kepribadian seperti itu adalah karena dia belum sering dipukuli. Jika kamu memukuli mereka beberapa kali lagi, mereka akan berperilaku baik. Bahkan David, yang sendiri berasal dari darah naga emas, tidak pernah seangkuh ini. Wajah Raja Iblis awan merah berubah sangat jelek, dan kepalan tangannya sedikit memutih di bagian buku jari. Ini seperti menambah luka di atas luka. Tidak hanya lingkungannya berbahaya dan harta karunnya langka, tetapi mereka juga harus berurusan dengan seorang tiran lokal yang merepotkan. Lalu kenapa kalau mereka dewa? Suara David tenang, namun mengandung ketegasan yang tak terbantahkan. Aku akan melawan para dewa. Jangankan hanya cabang dari para dewa, bahkan jika itu adalah wilayah para dewa yang sebenarnya, aku tetap akan menerobos masuk. Jangan khawatir, senior. Karena aku sudah berjanji padamu, aku pasti akan menemukan cara untuk mendapatkan teratai darah. Namun, strateginya perlu diubah. Kita tidak bisa begitu saja memaksa masuk. David tidak takut pada para dewa, dan dia bahkan ingin menemukan patriark dewa dan memintanya untuk membebaskan Wan Jianxing. Melihat bahwa David sudah mengambil keputusan, Ling Yunzi tahu bahwa bujukan lebih lanjut akan sia-sia dan hanya akan membuatnya diremehkan. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Senior Chen adalah orang yang sangat berintegritas, yang sangat saya kagumi. Karena Anda bertekad untuk pergi, meskipun sekte pedang Suantian saya tidak memiliki hubungan dekat dengan klan ilahi Beiming, setidaknya kami memiliki beberapa catatan tentang medan, perubahan iklim, dan beberapa daerah yang berpotensi berbahaya di daerah luar dataran es abadi dan bahkan beberapa bagian wilayah tengah. Karena Anda baru di surga ke-10,
Anda sama sekali tidak mengenal tempat ini. Memiliki seseorang yang daerah ini untuk memandu Anda dapat menghindari banyak masalah dan konflik yang tidak perlu. Dia melihat keluar aula dan memanggil, Shuang masuklah. Pintu istana terbuka sedikit, dan Ling Shuang, mengenakan pakaian pedang putih polos dan dengan sikap tenang dan angkuh, melangkah masuk dengan anggun. Ia pertama-tama membungkuk kepada Ling Yunzi dan David, ayah, Senior Chen. Tatapannya menyapu Raja Iblis Awan Merah, berhenti sejenak, tetapi dia tidak menunjukkan keterkejutan, jelas telah mendengar sesuatu di luar. Shuang Senior Chen, dan rekan Taois Chiun bermaksud pergi ke dataran es abadi untuk mencari ramuan penyelamat hidup. Kau telah bepergian bersama Master Pedang Api Surgawi ke berbagai tempat di 10 langit dan cukup dengan daerah tersebut. Oleh karena itu, kau akan membimbing Senior Chen dan harus melakukan yang terbaik untuk membantunya. Ling Yunzi memberikan instruksi, matanya menunjukkan kepercayaan pada putrinya sekaligus sedikit kekhawatiran yang hampir tak terlihat. Tanpa ragu sedikit pun, Ling Shuang menggenggam tangannya dan menjawab, "Ya, ayah. Putrimu akan melakukan yang terbaik." Dia menoleh ke David, "Senior Chen, Anda telah memberi saya kesempatan kedua dalam hidup, baik untuk Sekte Pedang maupun untuk Ling Shuang. Jika Anda memiliki instruksi apapun, Ling Shuang akan melakukan apa saja, bahkan dengan mengorbankan nyawanya." Ling Shuang sangat berterima kasih kepada David. Jika bukan karena David, Sekte Pedang Xuantian pasti sudah hancur, dan dia sendiri mungkin akan berada dalam bahaya. Jika David memintanya untuk telanjang dan melayaninya saat itu juga, Ling Shuang tidak akan ragu-ragu. Merupakan suatu kehormatan baginya untuk melayani seorang pahlawan besar seperti David. Diperankan oleh pria seperti ini adalah suatu kebanggaan. David menatap Ling Shuang dan melihat kekaguman serta pengabdian di matanya. Lagi pula, David sudah pernah bersama begitu banyak wanita, jadi dia bisa memahami tatapan dan pikiran mereka sekilas, dan pada akhirnya, tak satu pun dari wanita-wanita itu yang bisa menolak untuk jatuh cinta padanya. Sepertinya Ling Shuang tidak terkecuali. Dia tidak akan merasa kesepian dan bosan dalam perjalanan ke dataran es. Senang rasanya memiliki seorang wanita untuk diajak bicara dan berlatih bersama. Kalau begitu, terima kasih banyak, Ketua Sekte Ling, dan terima kasih atas bantuan Anda, Nona Ling Shuang. David menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda terima kasih. Raja Iblis Awan Merah juga segera berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada Ling Yunzi dan Ling Shuang. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan kalian yang luar biasa. Bab 5842 katakan saja Anda ingin kultivasi ganda. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. David mengambil keputusan tegas, kami akan segera berangkat. Pemimpin Sekte Ling, sekte ini baru saja didirikan dan kami masih membutuhkan Anda untuk mengawasi dan mengelolanya. Kami pamit sekarang. Ling Yunzi bangkit untuk mengantarnya pergi, mengawalinya sampai ke gerbang gunung. Kemudian dia memberi Ling Shuang beberapa nasihat lagi, dan akhirnya dengan sungguh-sungguh berkata kepada David, Senior Chen, kekuatan klan dunia bawah utara tak terukur, terutama di tanah asal mereka, dataran es, di mana mereka bahkan lebih tangguh. Jika keadaan di luar kendali kami, prioritaskan keselamatan Anda sendiri. Masih ada banyak waktu di masa mendatang. Sekte Pedang akan selalu menyambut Anda, Senior. David mengangguk, pemimpin Sekte Ling, tenang saja, saya tahu apa yang saya lakukan. Setelah mengatakan itu, ketiganya berubah menjadi seberkas cahaya yang bahkan lebih cepat dan lebih menyilaukan daripada saat mereka tiba, melesat ke langit dan langsung menuju ke utara jauh benua surga ke-10. Semakin ke utara Anda terbang, semakin cepat suhu turun. Bentang alam di bawahnya secara bertahap berubah dari pegunungan hijau dan perairan jernih menjadi tanah beku yang tandus, dan kemudian menjadi pegunungan bersalju dan gletser yang tak berujung. Angin yang menderu mulai membawa kristal es dan kepingan salju, menghantam aura pelindung dan menghasilkan suara gemerisik yang halus. Bahkan kultivator biasa di sini, tanpa perlu mendalami ilmu sihir, tetap perlu mengalirkan kekuatan sihir mereka untuk melawan hawa dingin yang ekstrim. Ling Shuang memang cukup dengan rute tersebut, dan dia sesekali memberikan petunjuk arah untuk menghindari beberapa area yang dikenal sebagai tempat badai salju dahsyat atau celah spasial tersembunyi di mana mudah tersesat. Kata-katanya ringkas dan jelas, menunjukkan kompetensi yang sesuai dengan penampilannya. Raja Iblis Awan Merah tetap diam sepanjang waktu. Menghabiskan sebagian besar waktunya dengan mata tertutup, mengatur pernapasannya ke kondisi optimal. Hanya sesekali, ketika dia melirik hamparan putih luas di utara yang tanpa terhubung dengan langit, tatapan urgensi dan tekad akan terlintas di matanya. Saat David terbang, dia diam-diam merasakan hukum alam yang unik di wilayah utara yang jauh ini. Di sini,
Hukum es dan air sangat aktif dan berlimpah, sementara hukum atribut lainnya relatif tidak aktif. Kekuatan abadi yang kacau di dalam tubuhnya beredar, mensimulasikan dan mengembangkan sifat-sifat dingin, diam-diam beradaptasi dengan lingkungan. Indra ilahinya sesekali terbuka, menembus salju yang berputar-putar dan memandang ke kejauhan, mencoba menangkap jejak apapun dari yang disebut dewa atau fluktuasi energi yang tidak biasa. Angin dan salju di ujung utara semakin ganas, dengan awan kelabu menekan rendah di atas dataran es, dan angin menderu menerbangkan serpihan es yang berderak mengenai aura pelindung ketiganya. Setelah terbang selama 2 hari penuh, Ling Xuang menunjuk ke sebuah gua alami yang dikelilingi oleh es raksasa di depannya. Senior Chen, rekan Taois Chiun, gua es di depan sana dapat melindungi kita dari angin dan salju. Mari kita beristirahat untuk malam ini dan melanjutkan perjalanan kita besok. David mengangguk, dan dengan sekali kibasan lengan bajunya, aliran lembut kekuatan abadi yang kacau menerobos pusaran salju dan mengantar mereka bertiga ke pintu masuk gua. Gua itu ternyata sangat kering, dengan lapisan tipis kristal es menutupi tanah dan es batu berbagai bentuk yang menumpuk di sudut-sudutnya, memancarkan hawa dingin yang samar. Raja Iblis Awan Merah tetap diam, menemukan sudut untuk duduk bersila, menutup matanya untuk mengatur napasnya, dan dikelilingi oleh aura iblis yang samar, mengisolasinya dari gangguan eksternal. Ling Xuang kemudian mengeluarkan beberapa keping giok hangat dan menyebarkannya di tanah. Ia lalu mengeluarkan buah-buahan spiritual dan air dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada David, sambil berkata, Senior Chen, Anda pasti lelah setelah perjalanan. Mohon isi kembali energi spiritual Anda terlebih dahulu. Gerakannya lembut, jari-jarinya yang pucat berkilauan dalam cahaya redup, matanya menunjukkan sedikit kegugupan saat berbicara, dan rona merah di pipinya akibat perjalanannya membuatnya semakin cantik. David mengambil buah roh itu, dan ujung jarinya tanpa sengaja menyentuh punggung tangannya, hanya merasakan sensasi dingin. Terima kasih atas bantuan Anda, Nona Ling Xuang. Ucapnya dengan tenang, pandangannya tertuju pada wajahnya yang sedikit malu. Ling Xuang dengan cepat menarik tangannya, memutar ujung bajunya, dan berkata pelan, Senior terlalu baik. Anda telah berbuat baik kepada saya dengan memberi sekte pedang Xuantian kesempatan kedua. Inilah yang harus saya lakukan. Dia berhenti sejenak, seolah mengumpulkan keberaniannya, lalu bertanya, Senior, apakah Anda yakin dapat menghadapi klan dunia bawah utara dalam perjalanan Anda ke dataran es abadi? Saat tentara datang, kita akan menghadang mereka. Saat air datang, kita akan membendungnya. Nada suara David tenang, namun memancarkan kepercayaan diri yang penuh. Mereka hanyalah beberapa cabang ras dewa yang sombong, mereka tidak bisa menghentikanku. Secercah kekaguman terpancar di mata Ling Xuang saat dia berkata lembut, Senior memang sangat kuat. Sebenarnya, aku pernah bepergian dengan Master Pedang Api Surgawi sebelumnya dan mendengar tentang sifat dominan klan dunia bawah utara. Hampir tidak ada yang berani memprovokasi mereka di dataran es. Senior, Anda harus sangat berhati-hati dalam perjalanan Anda. Suaranya dipenuhi kekhawatiran yang tulus, dan matanya tertuju pada David, penuh keprihatinan. David mengerti. Sejak mereka berangkat dari sekte pedang Xuantian, Ling Xuang selalu menemukan berbagai topik untuk dibicarakan dengannya selama istirahat, mulai dari masa lalu sekte hingga wawasannya tentang kultivasi, dan kemudian tentang adat dan budaya setempat di sepanjang perjalanan. Kekaguman dan kedekatannya terlihat jelas dalam kata-katanya. Dengan pengalamannya, dia secara alami memahami pikiran gadis itu. Melihat pipi Ling Xuang yang memerah dan tatapan matanya yang menghindar, dia tiba-tiba berkata, Nona Ling Xuang, apakah ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan kepada saya? Ling Xuang menegang, tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan bertemu pandang dengan tatapan dalam David. Pipinya langsung memerah, seperti apel yang matang. Dia membuka mulutnya, tetapi sesaat tidak tahu harus menjawab bagaimana. Matanya melirik ke arah lain dengan panik, dan suaranya hampir tak terdengar. Aku hanya merasa kultivasimu sangat mendalam, dan aku ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan tentang kultivasi. David terkekeh, nadanya ceria namun tidak sembrono. Bertanya tentang kultivasi? Kurasa kau ingin berkultivasi denganku, bukan? Ah! Ling Xuang tersentak kaget, seolah rahasianya telah terbongkar. Ia langsung merasa kehilangan arah, dan air mata hampir menggenang di matanya. Senior aku tidak bermaksud. Dia buru-buru menjelaskan, aku hanya merasa bahwa kau, senior, adalah seorang jenius. Jika aku bisa berkultivasi bersamamu, bukan hanya tingkat kultivasiku akan meningkat pesat, tetapi aku juga bisa lebih membantumu dalam menemukan teratai darah jiwa es. Aku tidak bermaksud apa-apa. Jika kau tidak mau,
Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Melihat ucapannya yang tidak jelas dan hampir menangis. Ekspresi bercanda David memudar, dan nadanya menjadi serius. Ling Xuang, kau tidak perlu malu. Sudah biasa bagi pasangan kultivasi untuk saling menemani di jalan kultivasi. Aku bisa melihat bahwa kau memiliki perasaan padaku, dan aku pun tidak membencimu. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, kita berdua adalah kultivator, dan kekuatan adalah yang terpenting. Kultivasi ganda dapat meningkatkan hubungan kita dan sekaligus meningkatkan kultivasi kita dengan cepat, seperti mem dua burung dengan satu batu. Perjalanan menuju dataran es abadi penuh dengan bahaya. Semakin kuat dirimu, semakin aman dirimu. Jika kau benar-benar berniat pergi, tidak perlu menyembunyikan apapun, datang saja langsung. Ling Xuang terkejut, menatap kosong ke arah David, seolah tidak menyangka dia akan begitu terus terang. Awalnya dia mengira perlu melakukan lebih banyak persiapan dan bahkan siap ditolak, tetapi dia tidak menyangka David akan begitu tegas.